Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, ada bad news lagi buat kalian semua yang berada di dunia saham. Bad newsnya nggak habis-habis bad newsnya guys ya. Setelah kemarin MSCI ya, terus rupiah anjlok ya, sekarang FTSE ngikutin jejak MSCI teman-teman. Nah, FTSE rombak aturan terkait HSC, Brand dan DSSA terancam tendang juga. Sorry. Nah, jadi kita sempat kaget kemarin ya waktu MSCI ya itu ngeluarin saham-saham di Indonesia, teman-teman. Banyak banget yang dikeluarin, ada 18 ya kalau nggak salah ya guys ya. Di sini dari global standarnya 6, terus small cap-nya ada berapa? 13. Jadi banyak banget yang dikeluarin saham-saham Indonesia yang dikeluarin dari MSCI kemarin di luar ekspektasi. Banyak banget yang ditendang ya, terutama saham-saham HSC tentunya ya. Dan untuk FTSE akan ngikutin jejak dari MSCI guys ya di bulan depan. Nah, kalau kita lihat di sini dari beritanya teman-teman ya, ini penting banget buat teman-teman semua yang investor atau swing trader saham kayak gitu. Nah, di sini FTSE itu akan mulai efektif pada pembukaan perdagangan Senin tanggal 22 Juni. Nah, berarti Juni nih guys ya, itu FTSE akan ya mirip-mirip sama MSCI yang kemarin tuh yang nendang banyak kayak gitu, teman-teman ya. Nah, di sini langkah FTSE Russell terhadap saham yang masuk kategori HSC. Nah, apa itu HSC? Nah, lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah saham-saham yang terkonsentrasi tinggi, artinya saham yang menipu, teman-teman. Saham yang nipu. Jadi apa yang ditulis di sana free float itu berbeda dengan realnya. Realnya mereka pegang juga. Nah, ini saham-sahamnya teman-teman yang kemarin udah dirilis oleh OJK ya guys ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Yang paling sebenarnya yang paling berpengaruh pada kehidupan saham di Indonesia itu adalah Brand dan DSSA. Karena Brand dan DSSA ini adalah saham yang mempunyai market cap tuh jumbo, teman-teman. Jadi kalau mereka itu hancur, IHSG pasti hancur kayak gitu karena jumbo. Nah, kalau kayak WBS, RLC, Olusi, Rock ini mau hilang juga nggak masalah karena nggak ngaruh juga di bobot indeks Indonesia kayak gitu, bobot IHSG. Yang ngaruh tuh ini guys, dua ini guys. Jadi goreng tinggi, market cap jumbo ya ternyata menipu, asingnya marah keluar, habis itu drop. Nah, teman-teman berarti saya kan kemarin bilang nih, kalau masuk grup PP atau DSSA gitu atau grup PP itu setelah MSCI. Ternyata saya mau tarik kata-kata tersebut teman-teman ya, karena masih ada FTSE guys ya, saya kasih tahu aja ya. Jadi jangan masuk dulu sampai bulan Juni aja biar aman guys ya. Untuk brand grup PP yang lain juga sama DSSA kayak itu jangan dibeli sebelum FTSE ini selesai kayak gitu. Jadi ya kemungkinan mungkin nantinya akan naik dulu gitu ya, tapi nanti pas waktu FTSE ngumumin dia akan drop lagi karena akan keluarin guys. Sama kayak kasus MSCI ini teman-teman. Jadi hindari dulu sampai bulan Juni ya guys ya. Jadi kata-kata saya yang dulu kalau masuk brand setelah MSCI entar dulu, ternyata masih ada FTSE kayak gitu. Oke ya, di sini teman-teman, ini adalah saham-saham yang ada di indeks FTSE, saham-saham Indonesia yang ada di indeks FTSE itu ada banyak ya. Ada kita lihat di sini teman-teman itu ada 39 saham teman-teman. Nah, di sini datanya kita lihat ya, ada 30 konstituen atau 39 saham, indeksnya sekitar segini teman-teman. Baca aja sendiri, yang terbesar itu adalah BCA, terus yang terkecil adalah SMGR. Jadi ada banyak banget teman-teman dan kemungkinan yang dikeluarin juga mungkin separuh juga ya, kayak MSCI teman-teman. Ya jadi ya belum selesai guys ya badai dari market kita, ini kemungkinan keluar separuh nantinya si FTSE juga sama, dan yang mau dikeluarin apa aja saya nggak tahu ya, belum tahu. Tapi kemungkinan yang kemarin dikeluarin dari dari sini ya teman-teman baca sendiri di sini, ini adalah saham-saham yang dikeluarin MSCI kemarin. Nah kemungkinan yang sama di sini tuh juga akan dikeluarin di FTSE. Nah contohnya apa nih? Misalnya kita lihat di sini ada brand pasti nih. Mana brand. Bentar, di sini brand guys. Bentar. Nih, cuan. Nah, cuan ini ada nih, guys. Cuan ini ada cuan ini juga kemarin dikeluarin oleh MSCI, guys. Lihat di sini tuh ya, cuan dikeluarin. Nah, ini juga akan keluar nih. Harusnya juga akan keluar juga. Jadi ya teman-teman wajib hati-hati sama saham-saham ini. Kemungkinan nanti drop juga nih di bulan depan, guys. Nah, terus brand juga pasti juga ada di sini brand seharusnya, guys. Mana BRPT keluar nggak sih? Oh, BRPT nggak ada ya guys ya. Apakah aman? Tapi saya juga grup PP saya nggak mau guys ya.
nggak mau dulu. Nah, terus yang kecil-kecil nih ada apa nih, MTEK, MTEL gitu ya. Buat nggak nih, guys? Ya, banyak sih. Dilihat aja guys ya. BSD itu juga ada teman-teman di sini. Nah, ini juga hati-hati aja pokoknya. Ya pokoknya hati-hatilah sampai nanti di bulan Juni guys ya. Jadi tetap teman-teman stay cash gitu ya. Stay ya minimal separuh lah cashnya kayak gitu ya. Nanti kalau udah bener-bener selesai masalah ya. Saya kira sih kalau setelah FTS ini nggak ada lagi ya guys ya. Nggak ada lagi setelah FTS ini nggak ada lagi kasus apa gitu yang bikin marketnya tuh terjun dalam gitu ya. Sepertinya udah nggak ada lagi ya. Nanti ya mungkin Juni nih mulai kita serok-serok nih guys ya. Atau kalau misalnya kalian pengen beli saham sekarang nih karena memang udah banyak yang diskon ya, belilah saham-saham yang fundamentalnya bagus dulu aja, yang kuat, yang bagi dividen gede macam Big Bang kayak gitu teman-teman. Bolehlah dicicil. Nanti kalau pas waktu FTS yang ngumumin dan dia masih turun, nah teman-teman bisa AVG down lah kayak gitu teman-teman juga bisa. Dan hindari dulu saham-saham grup PP dan saham-saham Kunglo yang kemarin tuh ditendang dari MSCI. Kemungkinan yang saham-saham Kunglo yang kemarin MSCI pas waktu pengumuman MSCI itu turun, di FTSI juga akan sama. Jadi teman-teman wajib hati-hati guys ya, jangan sampai uang kalian menguap kayak gitu. Mendingan masuknya setelah nanti beres semua lah. Kalau masuk saham-saham Kunglo gitu, terutama grup PP itu kalau udah selesai semua masalah baru teman-teman bisa masuk kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan baca lagi ke sini ya. FTSE ini apa yang mau dilakukan ke saham HSC nih, yaitu menghapus sekuritas yang terdampak dari daftar indeks global mereka. Jadi saham yang HSC itu bakal tendang semua guys ya dari FTSE. Terus pemberlakuan penghapusan saham dilakukan dengan nilai harga 0. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih ya, wah jangan-jangan jadi 0 tuh brand sama DSSA sama yang lain cuan kayak gitu. Enggak guys ya, maksudnya harga 0 itu mereka akan menghapus semua. Lihat di sini teman-teman penjelasannya ya. Nah, saya kasih jelasin juga. Investor akan kehilangan uang. Penghapusan nilai di harga 0 ini merupakan kebijakan teknis oleh penyedia indeks ya, yaitu FTSE. Acuan global bukan berarti harga saham di bursa efek jadi 0 ya. Namun investor harus waspada potensi risiko penurunan nilai akibat aksi jual. Jadi maksud itu gini ya, jadi nggak akan saham itu sampai 0 harganya di IHSG, enggak. Tapi menurutku nih guys ya, jadi FTSE itu pengen ngapus semua gitu ya sahamnya. Jadi kalau mereka punya barang gitu ya, hajar kiri aja sampai habis gitu ya, sampai 0. Hajar kiri aja sampai 0. Apapun yang terjadi hajar kiri sampai 0 gitu maksudnya guys ya. Ya itu yang nggak membuat harga sahamnya sampai 0 juga. Tapi kan otomatis mereka jadi kalap ya. Mereka jadi wah pokoknya hajar kiri dah, berapapun harganya pokoknya hajar kiri gitu maksudnya guys. Bisa dipahami ya di sini ya. Mau sampai 0 kayak hajar kiri sampai 0 gitu, sampai habis barang mereka gitu. Jadi ini bahaya guys ya sih. Walaupun nggak akan sampai 0 tapi harusnya kalau mereka punya barang di saham tersebut itu mereka kan hajar gitu terus sampai habis gitu loh. Nggak peduli sampai 0 maksudnya gitu. Jadi ya ini beresiko guys ya. Beresiko kalau kalian istilahnya nekat mau beli ya, kalian ngelawan orang-orang itu yang mau hajar kiri sampai 0 karena nampung gitu. Wah, 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 wah. Mendingan nanti dulu guys ya. Mendingan kalau teman-teman pengen beli saham-saham Konglo terutama grup PP, mendingan nanti dulu nih. Setelah semua ini beres selesai gitu ya, mereka habis barang kering gitu ya, nggak punya barang lagi. Nah, kemungkinan nanti bandar lokalnya mulai akan ngangkat lagi, teman-teman kayak gitu. Bisa dipahami ya di sini guys ya. Jadi nggak akan sampai 0 juga, tapi ya mereka akan hajar sampai 0, paham ya di sini. Kayak gitu guys ya, waduh. Dan kemungkinan kalau mereka udah ngomong seperti ini guys ya, kemungkinan sih akan apa namanya terjun lumayan dalam tuh guys ya kalau mereka udah ngomong harganya sampai 0 kayak gitu. Jadi ya teman-teman wajib hati-hati, stay cash. Tapi kalau menurutku sih guys ya, saham-saham Big Bang nih masih oke sih. Saham-saham Big Bang, terus saham-saham yang ini guys yang di sini contohnya nih misalnya nih. Ini kan ada nih daftar di FTSE ini ada kayak macam BCA, terus BRI, BM Bank Mandiri, Telkom. Nah, Aman nih bakal keluar juga nih guys sama kayak si ini ya, MSCI itu. Aman keluar tuh. Aman Mineral ya. Dia harganya juga mahal juga sih. Mendingan hindari dulu saham ini guys. Ya kalau kayak BCA, BRI, Mandiri cicil bisa guys. Kalau menurutku ini nggak bakal keluar dari apa namanya FTSE nih. Mereka nih Big Bang termasuk Telkom. Nah, Astra ini juga nggak bakal keluar guys dari FTSE, jadi aman ya. Terus Bank BNI juga aman, UNTR juga aman seharusnya. Kalau BRI saya nggak tahu, ICBP saya juga nggak tahu. ICBP udah turun dalam nih guys ya, hati-hati. Ya amannya ini guys ya, yang bagi-bagi dividen gede kayak gini. Ini aman teman-teman buat dibeli cicil-cicil sih bisa.
Nanti kalau pas waktu FTSE pengumuman drop, borong lagi kayak gitu. Berani saya kalau ngomong ini guys ya. Nah kalau yang lain mending WNS dulu guys ya. Oke ya, thanks sudah nonton guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.